Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Tukang Muslim. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Setelah video sebelumnya kita sudah membuat rangka kandang kucing ini. Di sini juga sudah ada tangga melayang. Itu proses pembuatannya ada pada video sebelumnya. Pintunya juga sudah kita pasang dan rodanya juga sudah. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya, bahwa video kali ini itu kita akan lanjut lagi pada proses pemasangan keramik dan pemasangan dinding. Sebelum kita lanjut, buat kamu yang suka dengan channel ini silahkan dukung dengan klik tombol subscribe. Jadi di sini kita mulai dengan pemasangan keramik. Jadi keramiknya ini sudah kita setel terlebih dahulu, kita sudah iris-iris ujung yang bisa menahan keramiknya dari besi. Setelah lantainya sudah pas semuanya, kemudian kita kasih tanda agar tidak tertukar antara satu dengan yang lain. Karena sebelum pemasangan keramik ini terlebih dahulu kita pasang dulu dindingnya agar keramiknya tetap aman, tidak terkena percikan las pada saat pemasangan dindingnya. Dan ini dia jari-jari untuk dindingnya. Jadi sebelumnya ini kita sudah cat terlebih dahulu. Proses pengecatannya itu ada di video sebelumnya. Proses pengelasannya ini sangat mudah, hanya ditetes saja bagian ujung-ujungnya. Adapun untuk jarak dindingnya ini relatif ya teman-teman, sesuai dengan kebutuhan. Untuk kucing kampung bisa 3 cm ke bawah untuk jaraknya. Adapun untuk kucing Angora, Persia dan sejenisnya itu bisa maksimalnya 4 cm. Dengan catatan ukuran itu untuk induknya ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada anaknya mau ditaruh dalam kandang juga, sebaiknya disamaratakan ukurannya 3 cm. Baik sobat semuanya, selanjutnya saya akan jelaskan tentang ukuran kandang ini karena di video sebelumnya itu belum ada penjelasan terperinci untuk ukurannya. Jadi untuk ukuran panjang kandang ini itu kurang lebih 90 cm dengan lebar 60 cm dan tinggi 60 cm. Meskipun ini bukan ukuran paten ya teman-teman, jadi kalau mau lebih besar dari ini juga bisa, kalau mau lebih kecil dari ini juga bisa, tapi kalau menurut saya ini sudah paling ideal untuk kandang kucing. Jadi untuk bagian belakang ini sudah selesai untuk dindingnya. Selanjutnya tinggal bagian depan samping kiri kanan. Adapun prosesnya itu sama seperti biasanya. Dan seperti ini hasilnya. Ini untuk dinding belakang samping kiri kanan. Juga bagian depan sudah selesai. Pintunya juga sudah. Tinggal bagian atasnya. Untuk bagian atas itu bisa dikasih longgar sedikit karena kucing biasanya cukup sulit untuk menjangkau bagian atas. Adapun untuk jaraknya di sini saya kasih 4 cm dengan jari-jari besi yang masih sama ukuran 6 mili. Perlu saya jelaskan juga mengenai bahan-bahan yang saya gunakan di sini. Untuk rangkanya ini saya menggunakan besi holo 2x2 dengan ketebalan besi 1 mili. Untuk dinding atau jari-jari saya menggunakan besi behel atau besi beton ukuran 6 mili. Untuk ukuran-ukuran besinya ini menurut saya sudah pas ya teman-teman. Besi rangkanya 2x2, kemudian jari-jarinya menggunakan besi 6 mili. Tapi buat teman-teman yang ingin menggunakan besi kotak 4x4 itu juga tidak ada masalah sebenarnya. Cuma masalahnya nanti dia akan lebih berat daripada menggunakan besi holo yang 2x2. Adapun jari-jari di sini juga sebenarnya bisa kita gunakan besi 8. Cuman kalau menurut saya ini sudah cukup kuat kalau kita menggunakan besi 6 mili. Selain sudah cukup kuat, ini juga sudah cukup berat ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita mau pakai besi 8, itu akan lebih berat lagi daripada besi 6. Baik, untuk keseluruhan rangka atau jari-jari juga ini sudah hampir selesai. Jadi untuk pemasangannya ini hanya ditetes saja bagian ujung-ujungnya. Menurut saya ini sudah cukup kuat ya teman-teman. Next, setelah dipasang semua dindingnya, ini kita tinggal cat saja bagian-bagian yang masih belum dicat atau ada yang terkena bekas las, itu kita tinggal cat saja. Dan inilah kelebihan kita cat dahulu sebelum kita pasang semuanya. Kita tidak repot lagi mau cat bagian-bagian dalam, apalagi bagian dalam yang memang sulit dijangkau setelah semua rangka dan dindingnya terpasang. Proses pemasangan dinding dan pengecatan semua sudah selesai. Kita lanjut dengan proses pemasangan keramik. Namun sebelum itu kita pasang dulu untuk bagian slot pintunya. Jadi di sini kita sudah siapkan slot kecil seperti ini. Kemudian untuk pemasangannya nanti kita tidak perlu dilas ini ya, karena materialnya bukan terbuat dari besi full atau bahkan bukan dari besi sama sekali. Jadi material dari slot ini terbuat dari aluminium. Untuk lebih amannya kita di sini menggunakan
paku rivet biar lebih rapi. Seperti pemasangan paku rivet pada umumnya, kita bor terlebih dahulu, kemudian setelah itu tinggal kita kancing menggunakan tang rivet. Untuk slotnya sendiri di sini bebas ya teman-teman, pakai slot yang model apa. Sebenarnya ada juga slot yang memang bisa dipasang gembok ya. Tapi di sini saya hanya pasang slot biasa. Pemasangan slot sudah selesai, kita lanjut pada proses terakhir yakni pemasangan keramiknya. Untuk keramiknya tadi terlebih dahulu kita sudah kasih tanda ya teman-teman, jadi tidak akan lagi tertukar antara satu dengan yang lain. Untuk proses pemasangan di sini itu caranya untuk saya pribadi ya teman-teman. Di sini saya caranya setel terlebih dahulu atau pasang dulu semuanya. Kemudian nanti saya akan lem satu persatu. Kenapa demikian? Karena di sini itu kita menggunakan lem ya teman-teman, bukan baut, bukan mur. Jadi khawatirnya kalau ada yang salah pasang pada penempatan lemnya itu tidak akan lagi melengket sebagaimana mestinya. Untuk ukuran keramik di sini saya menggunakan 30 x 30 cm. Jadi di sini saya sesuaikan dengan ukuran kandangnya 90 x 60 cm. Jadi pas ya teman-teman. Di sini ada berapa? Ada 6. Ada 6 keramik. Kemudian bagian atas ya ada 2 dan keramiknya saya kemarin itu belinya 1 dos dan sisanya itu masih ada 2 keramik. Setelah semua sudah di setel, sudah sesuai dengan tempatnya masing-masing, itu kita tinggal buka satu-satu seperti ini, kemudian kita taruh lem, lalu kemudian setelah itu kita tinggal pasang kembali. Fungsinya ini agar keramiknya itu sesuai dengan tempatnya masing-masing, karena untuk proses pengeleman seperti ini itu harus 1 kali tempel ya teman-teman. Pokoknya kalau sudah ditempel tidak bisa lagi dibuka. Bisa sih sebenarnya, cuman agak susah ya, kita harus menggunakan parang atau sejenisnya. Adapun ukuran keramik ini sebenarnya relatif juga, cuman karena ya di sini saya hanya sesuaikan dengan ukuran kandangnya, jadi biar seimbang ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ukuran kandangnya, karena kemarin juga saya pernah bikin itu ukurannya kurang lebih 160 x 80 cm. Di situ keramiknya saya menggunakan 40 x 40 cm. Juga saya sudah pernah membuat kandang yang lumayan besar yang terdiri dari 4 kamar. Di situ saya menggunakan lantai granit. Dan itu sebenarnya kita sesuaikan dengan pemesan. Jadi kalau menurut saya sebenarnya tidak ada masalah mau pakai keramik atau mau pakai granit. Pada intinya harga sesuai kualitas. Jadi itulah tadi proses pemasangan mulai dari dindingnya, kemudian keramiknya dan juga pemasangan slotnya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semuanya yang ingin mencari referensi tentang proses pembuatan kandang kucing seperti ini. Baik teman-teman semua, saya kira video ini sudah cukup. Kalau ada yang mau ditanyakan atau yang ada yang masih kurang, silakan tulis di kolom komentar. Baik, semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan jangan lupa ibadah. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.